Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Amin. Jadi memang sifat setan awal itu memang semuanya itu tunduk pada Allah. Awal ya, termasuk malaikat itu tunduk. Kemudian memang pada saat Allah menciptakan Adam, disitulah mulai setan tidak tunduk atau akhirnya durhaka. Di situ memang dikutuk oleh Allah Ta'ala. Nah, memang akhirnya dia punya tugas, karena dia hanya meminta, setan itu meminta, tugasnya adalah menggoda manusia dari mulai ada dalam kandungan sampai meninggalnya istilahnya ya. Oke. Dalam kandungan itu sebenarnya sudah digoda, bayi itu sudah digoda melalui sifat orang tuanya. Oh. Iya, sifat orang tuanya yang dia umpamanya begini nih sifat goda. Si ayah ini pengen punya anak laki nih. Dia doa umpamanya. Nah, doa khusyuk. Sebenarnya laki perempuan kan hanya Allah aja. Nah, Allah memberikan laki lah. Kemudian dia bilang, oh ini gara-gara sholat saya nih, karena sholat saya nih, anak saya laki sekarang. Nah, itu penggoda pertama kan begitu. Jadi digoda istilahnya. Itu salah satu. Dan yang lain banyak. Banyak sekali nanti di dalam janin itu nanti banyak. Nah, itu sudah mulai sifat-sifat ayahnya yang dia meyakini, yang sebenarnya bisa jadi dilarang oleh Allah Ta'ala karena kesombongan. Di situ muncul bahwa sombongnya pada saat dia itu berdoa itu muncul, sehingga nanti akan berdampak salah satu anaknya itu insya Allah punya sifat sombong atau lebih sombong daripada sifat ayahnya tadi atau sifat ibunya tadi. Jadi sebenarnya dua-duanya antara ibu sama bapak kalau memiliki sifat itu akan turun. Pasti akan turun. Pasti akan turun di salah satu anaknya. Baik. Ya. Nah, sifat itu menurun. Nah, inilah sifat-sifat yang akhirnya si anak ini umpamanya menjadi walaupun dia sholat, dia punya sifat sombong. Apa sholatnya dia sombongkan? Contoh, umpamanya kalau dia itu bisa bangun malam sebelum subuh, udah, ayo tahajud, ayo. Tangannya memang mengingatkan, tapi hatinya itu ingin dipuji bahwa dia tahajud. Kan seperti itu. Banyak sih di grup-grup WA itu. Iya benar. Iya kan ya. Iya, ya saya yang nggak pernah, saya bukan nggak pernah, saya yang paling takut yang seperti itu. Kecuali kalau ada orang bertanya di grup, nah kira-kira ini menyinggung atau enggak, nah, nanti saya akan berpikir. Tapi kalau mengingatkan, enggak lah. Paling kalau ada orang yang di grup berantem, paling gak usah ribut, ini kan hanya cuma permainan WA saja, kan gitu ya. Iya, pantasan dari dulu saya nggak pernah dapat WA dari Ustaz tahajud. Siap, Ya. siap. Jadi itu kesombongannya sudah terpupuk sebenarnya. Jadi kalau memang sombong itu nanti akan banyak sekali. Kemudian si anak pandai, kemudian dari pandainya dia yakin, pede, kemudian sombong, sehingga sombongnya dia nggak cuma temennya yang direndahin, tapi orang tuanya direndahin. Banyak macam sekali. Nah, kalau sudah dewasa seperti kayak gini, seorang itu kan ada nih, saking yakin dia itu bisa mencari rizki, sehingga orang itu sombong. Mamanya si istri, dia lebih, hartanya lebih banyak daripada suaminya, kemudian bisa membeli rumah, bisa memberi mobil. Kalau suaminya itu untuk sehari-hari aja, untuk makan, untuk ini, gitulah sebenarnya. Dia yang membeli rumah, yang ini. Akhirnya kan orang-orang seperti itu, ya seperti kita lah, tidak kuat untuk tidak bicara. Bahwa nih suamiku kalau nggak ada aku, nggak bisa punya apa-apa, seperti itu. Dan itu sangat sering itu terjadi. Halus itu kelihatannya. Oh iya ya, berarti, wah kamu itu bisa sukses lagi, kan gitu ya. Padahal sukses itu menurut saya nggak ada sukses itu. Di dunia sukses itu hanya semu, kamuflase atau halusinasi menurut saya. Kalau orang itu cari akhirat, sukses itu nggak ada. Baik. Tapi kalau orang cari dunia, sukses itu aduh di mana-mana materi. Oh ya, biasanya dia 1 bulan itu gajinya itu umpamanya 3 juta, 4 juta.
kemudian dia pada waktu itu seminggu itu dapat 5 juta atau 10 juta, wah itu kalau cerita kemana-mana sudah itu sukses itu. Nah itu kalau sukses hitungannya materi. Nah seseorang siapapun dia muslim atau tidak muslim, kalau kesombongan seperti itu muncul, ya kesombongan pada saat dia itu sering membantu suami, kesombongan si suami ini bisa menolong orang tuanya. Saya ini kalau orang tua saya itu nggak punya apa-apa, tapi atas izin Allah Ta'ala saya memberangkatkan haji. Kalimat memberangkatkan haji ini sebenarnya baik, tapi dia di hatinya itu pingin dipuji. Keren. Iya, dia pingin dipuji setelah memberangkatkan haji itu nanti 11 Masya Allah Bapak itu betul-betul anak yang soleh, besar kepalanya. Nah, itulah ujub riya itu ada. Anak-anak dan cucu-cucu sombong di situ. Dan itu diungkapkan terus. Kemudian ya akhirnya begitu, kalau nggak ada saya, bapak saya nggak bisa haji. Lah akhirnya kan kemana-mana kesombongan itu muncul. Nah, suatu ketika jadilah penyakit. Nggak usah penyakit dulu deh. Kalau sudah seperti itu, nanti Allah akan memberikan ujian macam-macam bagi orang-orang yang sombong. Ujian macam-macam itu apa? Ya bisa yang dulunya rezekinya itu agak dimudahkan, kemudian diseret-seretkan sama Allah Ta'ala. Kalaupun ada nggak berkah. Kalaupun ada memang ya, kalau memang dia itu cari rezekinya itu halal, itu insya Allah itu tetap halal. Thayyib. Tapi berkah wallahu a'lam ya. Karena yang namanya berkah itu kan kita nggak kelihatan, nggak tampak. Itu nilainya itu nanti hampir sama seperti sedekah yang orang tidak pernah tahu. Jadi berkah itu kita tidak akan pernah tahu. Seperti apa itu nggak tahu. Seperti apa berkah itu tidak pernah tahu. Memang banyak dari teman-teman dakwah itu yang namanya berkah itu kelihatan. Pada saat dia itu punya rezeki malah lebih sujud pada Allah Ta'ala. Itu mata manusia. Tapi mata Allah wallahu a'lam. Karena pada saat dia itu punya rezeki banyak kemudian sujud, sebenarnya secara manusia bisa aja kita mengucap alhamdulillah dia sudah bagus. Tapi bagus di mata manusia. Sehari-hari wallahu a'lam. Kalau memang dia itu kelihatan sujudnya, kemudian kelihatan dia itu membantu orang, kan nggak ngerti hatinya. Walaupun umpamanya dia itu bilang bismillah, bismillah kan di mulut. Apa yang dilakukan wallahu a'lam. Niatnya dia benar karena Allah atau hanya ingin dipuji, nggak tahu. Kan seperti itu, karena bismillah hanya di lisan. Sama seperti umpamanya Ustadz tanya saya, Ustadz sholat, ya saya sholat, kan di mulut. Tapi pada saat saya nggak sholat pun Ustadz kan nggak pernah tahu. Tapi Allah tahu nggak? Tahu pasti, kan gitu. Tapi Ustadz nggak tahu kalau saya nggak sholat, kan gitu. Betul ya? Sama. Kemudian Ustadz tanya pada saya, Ustadz puasa? Iya, ini Ramadan nih. Tapi kan Ustadz nggak tahu kalau saya nggak puasa, kan gitu. Tapi saya jawab iya. Kan bismillah itu dengan nama Allah itu kan di mulut nih. Tapi pada saat aplikasinya bisa aja nol. Karena yang dilihat oleh Allah Ta'ala itu hati dan perbuatannya. Kalau mulut masih bisa. Aku sayang sama kamu istriku. Di sono ada istri lain yang menunggu. Berarti tidak sayang. Berarti selingkuh kan gitu ya. Jadi intinya kalau kita memang mau niatnya karena Allah, berarti juga serius. Niatnya karena Allah Ta'ala, sehingga apa yang kita kerjakan karena Allah, sehingga pada waktu bersedekah ya tidak perlu diungkap-ungkapin, tidak perlu dibuka sehingga ini kelihatan seperti ini. Kalaupun nanti dia, orang tersebut atau kita dilebihkan oleh Allah Ta'ala, nggak perlu kita menceritakan di umum itu lebihnya kita, kan nggak perlu itu. Kalau diceritakan udah dari tutup aja dah. Yang kamu ceritakan itu walillahil hamd, tidak ada yang lebih mulia, agung yang harus kita pujikan kecuali Allah. Seperti itu. Nah, di titik ini orang tidak tahu bahwa dia itu menjalankan karena Allah apa tidak tahu. Tetapi disinilah kita mulai harus memahami bahwa pada saat dia itu menceritakan
ayah saya hajikan, ibu saya hajikan, adik-adik saya hajikan. Ini ngomong sama siapa? Dan itu pun dia cerita itu ditanyain atau enggak. Kalau dia ditanyain, itu dulu ayahmu kan saya tahu sudah haji. Siapa yang menghajikan? Ini orang kalau dia taat, dia nggak akan jawab, dia akan cerita yang lain. Silent ya. Dia nggak akan jawab. Oh, cerita haji nakutin. Udah kita cerita apa? Ada nggak warung bakso yang enak? Dia akan mencoba mengalihkan. Karena dia merasa malu atau dia masih merasa punya kesombongan untuk bercerita itu dialihkan agar dia tidak mau cerita. Nah, orang yang takwa itu begitu. Nah, kadang-kadang orang nggak ada yang tanya, dia ngomong malahan kan itu. Atau ada yang bilang begini Ustaz, ini kan hanya tasyakur nikmat. Barangkali jadi motivasi gitu. Ya boleh. Kalau saya boleh menambahkan, itu boleh Ustaz. Boleh ya. Tapi tolong yang diceritakan temennya, jangan dia. Itu solusinya beda. ya. Itu solusinya. Karena kalau menceritakan tentang saya Dirinya. itu pasti sombong insya Allah. Sudah pasti itu ya. Pasti mau cerita apa. Kecuali ditanyain kan harus menjawab karena hanya kalau umpamanya ditanyain sesuatu yang itu bisa menjadikan sombong itu kan harus gimana cara saya jawab ya. Harus dipikirin gitu. Agar yang ada di sini kesombongan itu bisa lepas pada saat itu kan begitu ya. Nah, kesombongan ini bisa menjadikan rezekinya hilang. Berkurang masih disyukuri, kalau hilang banyak. Kesombongan itu harus kita belajar hilangkan. Karena rezeki itu bisa hilang. Karena kesombongan itu. Karena kesombongan itu. Kalau umpamanya laki-lakinya itu pejabat dan sombong dan agak kaku dan angkuh, itu istrinya kan jadi nggak berani. Karena istrinya kan hanya ikut gaji suami. Ngekor dia. Jadi kalau istrinya itu emosionalnya tinggi, ngasih tahu suami kan nggak bisa. Ditekan terus, lama-lama istrinya kanker. Kanker payudara itu ya dari situ awalnya. Ditekan terus dengan suaminya. Oh ya, nggak usah kamu ngomong sama saya sudah tahu, jangan diulang lagi ya. Gitu. Lah kan takut istrinya. Istrinya sudah takut, nggak mau ngomong, jengkelnya itu dipendem beneran. Jadi benci. Katanya sudah tahu kalau minta diingetin, marah. Kalau nggak diingetin, nggak dijalanin loh. Akhirnya kan bentrok terus menerus. Karena apa? Memang di keluarga ini ada yang timpang di hadapan Allah Ta'ala. Si istri itu kalau udah jengkel itu larinya ke benci walaupun diam. Dan tidak mau ngomong lagi dengan suami, jadi istilahnya bersumpah, wah aku nggak mau ngomong lagi kepada suamiku, mamanya. Lah akhirnya itu kan kaku, sehingga suatu ketika di kemo kesulitan. Karena sifat kakunya ini belum dimohonkan ampunan kepada Allah Ta'ala. Nah itu bermasalah, akhirnya uang suami ngalir terus untuk istrinya. Padahal suaminya sebagian uangnya yang besar itu malah dari korupsi lah, ya nggak ketemu semua. Nanti kalau ada yang ngomong, loh itu kan berarti membersihkan uang korupsi. Oh enggak bisa, itu bukan membersihkan. Lain lagi ya? Lain lagi, itu malah memakai uang korupsi malah. Jadi istilahnya kankernya baru segede gini, diobati sama hari kecil korupsi, bukan yang hilang, makin gede. Iya, makin parah tapi nggak mati-mati. Astagfirullahaladzim. Jadi ini memang banyak kasus yang seperti ini banyak sekali Ustaz. Kesombongan itu bisa berdampak seperti itu. Sakit khususnya bagi orang sendiri ada. Sombong itu? Sombongnya sendiri. Kalau sombongnya ini kan ada grade-grade-nya Ustaz. Kalau umpamanya dia sombong, saya nggak perlu dibantu orang tua saya. Orang tua dia bilang umpamanya, saya nggak perlu dibantu orang tua saya. Mampu. Karena saya mampu. Nah itu kan bersumpah. Padahal lupa. Lah kamu itu dulu itu dari bayi dalam kandungan lahir disusuin sama orang tuamu. Dibantu siapa? Dari kecil disekolahin sampai lulus orang tua. Lah yang bantu itu siapa kok kamu itu merasa bantu? Nah biasanya nanti sakitnya kakinya lemah, ngiwir.
Oke. Seperti itu. Nah, itu merasa dulunya itu nggak perlu dibantu orang tua, saya mampu, saya bisa, saya bisa ini. Itu nggak boleh. Jadi dari bawah, Dari panggul itu ke bawah. ke bawah itu lemas. Lemes ya, jadi dia harus menapak agak kesulitan. Itu nggak bisa itu diselesaikan dengan ilmu saraf, itu nggak bisa. Silakan. Karena itu ilmunya adalah ilmu malaikat yang hanya patuh kepada Allah Ta'ala. Karena balik lagi kepada akhlak tadi sebetulnya. Sebetulnya pada akhlak itulah kuncinya. Karena bermula dari Sombongnya akhlak buruk, itu, sombong. akhlak buruk itu tadi, benar. Nah, kalau dia sombong nih, saya cerita ya kepada anaknya, ya kepada suami, ya kepada saudara atau teman, cerita suami saya itu kalau nggak ada saya nggak punya apa-apa. Masya Allah. Nah, itu dan kalimat itu kan nggak cuma sekali, 2 kali, 10 kali, kan sering. Karena suaminya hanya bisa ngasih makan saja, ngasih pakaian, tapi dia yang bikin rumah, yang beli mobil, karena memang gajinya lebih tinggi. Ya nyekolahin, termasuk ya kalau nyekolahin anak bisa suami lah, bisa lah ya. Tapi Atau ya dia mungkin dari nambah-nambah. turunan ya Ustaz ya. Atau dari warisan, umpamanya. Nah, itu juga nanti kenanya di kaki. Lemes. Kalau di kaki awalnya biasanya berat. Jadi orang yang dari panggul sampai kaki itu berat, jalan itu susah, insya Allah diawali dari itu dulu. Kesombongan merasa suami saya itu nggak ada saya nggak bisa apa-apa. Banyak gitu ya? Dia banyak yang kakinya berat itu banyak. Kasus yang saya tangani seperti itu senyum-senyum kak saya. Oh, jadi yang datang ke sini banyak kayak itu juga. Banyak, alhamdulillah diberi jalan sama Allah Ta'ala dengan lancar. Berarti solusinya tobat. Tobat kepada Allah Ta'ala. Minta maaf kepada suami atau suami yang begitu kepada istri. Kalau kepada orang tua tadi yang mohon ampun kepada Allah dan minta maaf kepada orang tua kalau merasa mampu, tidak boleh. Nah, sekarang begini Ustaz. Ini misalnya si istri ini merasa mampu kan gitu kan, sehingga mengatakan kalau tidak ada saya atau suami atau keluarga ini nggak bakal maju nih. Nah, tapi dia tidak sakit gitu. Nah, kira-kira nih kedepannya apakah akan mengalami sakit atau nanti di akhirat? Oke, ini lebih dalam ini sudah. Jadi sakitnya itu kan tidak mendadak Ustadz. Berproses. Allah melihat selama ini yang saya amati adalah dosanya itu seberapa besar, imannya dan ketakwaannya seberapa kuat. Semakin orang ini dosanya cukup lumayan besar, imannya semakin naik, cepat sakit pasti. Oh, justru bersyukur dong kalau begitu ya, karena langsung diingatkan. Nah, cuma orang Muslim itu yang begitu nggak pernah tahu biasanya. Itu masalahnya ya. Nggak pernah tahu karena banyak orang Muslim yang saya sakit bukan karena akhlak saya kan baik. Gitu. Atau dia bilang begini, saya kan lagi dicuci dosanya. Iya. Berarti kalau dia dicuci dosa itu sebenarnya dia itu tahu kalau dia berdosa. Iya. Kan gitu ya. Kenapa ke dokter? Kenapa Allah menyebut dalam Quran itu banyak taubat? Ya. Kan kalau kita mau bermain otak sedikit gitu ya. Iya. Kalau saya dicuci dosanya, oh berarti kamu punya dosa. Oh ya iyalah punya dosa. Loh, lah apa gunanya Allah itu menyuruh kita itu selalu taubat? Oh salah satunya itu diceritakan hal-hal yang agak lebih nyerempet ke kita. Siap. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Oh, itu kan jelas itu. Iya. Dan segeralah kamu sekalian bertobat kepada Allah Ta'ala, orang-orang yang beriman. Lah kan Allah sudah tahu kita-kita yang Muslim beriman itu sebenarnya masih banyak dosa. Tapi kalau diingatkan sakit, saya dicuci. Apanya yang dicuci? Deterjen. Iya. Lah tobat belum pernah kok dicuci. Lawang kita itu datang ke toko itu mau ngomong saya mau beli sabun itu ngomong. Iya. Ya? Iya, betul. Atau kalau ke swalayan kita ambil barang kita taruh di kasir. Kasirnya kan tahu. Iya. Oh, ini beli ini total sekian kan gitu. Siap. Kalau orang nggak pernah tobat, lu ngapain dicuci dengan sakit kan gitu ya? Nah inilah kalau orang seperti itu tadi kalau si istri dengan suami berat dulu kakinya. Wah ya. Ya kalau merasa tidak butuh pertolongan orang tua,
itu ngewer, apa namanya? Lemes. Nah, itu lemes, jadi kaki itu agak sulit. Ini dulu pernah. Kalau sama suami berat, kalau sama orang tua lemes. Oke. Sebaliknya sekarang, kalau misalnya si suaminya tuh yang bilang sama istrinya, karena mungkin strata ekonominya dulu pada saat nikah jauh gitu kan. Oh, kalau misalnya bukan nikah sama saya, dia mungkin sekarang tidak seperti ini. Nah, itu kira-kira sama nggak? Kan sombongnya sama tuh. Sama. Tinggal dia ucapannya berapa kali, kemudian ada tekanan marah ndak, emosi ndak, kemudian dilihat nanti imannya seberapa oleh Allah Ta'ala, takwanya berapa. Kalau dia imannya masih di bawah-bawah, ya dia nggak dikasih seperti itu. Nggak dikasih, didiemin. Nah, nanti suatu ketika kalau sudah hampir umur ajalnya, baru disikat oleh Allah Ta'ala dengan seperti itu, bukan untuk peringatan, tetapi untuk dicabut nyawanya. Termasuknya itu disiksa, diazab. Ya, sebenarnya kalau saya peringatan dulu deh, Ustaz. Ya, peringatan. Ekstrim. Sebenarnya nggak apa-apa, tapi kalau dibilang peringatan, karena kadang-kadang teman-teman Muslim kita kalau dibilang diazab itu nggak mau. Azab itu untuk orang-orang kafir. Saya nggak diazab, saya diuji. Iyalah, semaumu. Kamu dikasih sakit, kamu bilang ini nikmat dari Allah, bagus. Tapi kenapa berobat? Harusnya kan kalau memang itu adalah kebaikan untuk menghapus dosa kan udah biarin aja gitu. Iya, nggak usah berobat. Jadi biar dosanya hilang. Siapa bilang sakit itu nikmat gitu ya. Tapi kalau bagi orang yang sudah paham, sakit itu memang nikmat yang ujiannya sakit yang dia paham. Saya ada salah. Ini nikmat diberikan oleh Allah Ta'ala memang melalui sakit biar saya itu ingat kesalahan dan dosa saya. Ini nikmat. Saya terima dengan ikhlas lapang dada. Lillahi Ta'ala. Kemudian dia tobat, mohon ampun. Nah, itu sudah benar. Tinggal nunggu aja, tinggal nunggu aja. Nunggu maksudnya ya dipulihkan sama Allah seperti itu. Ya. Ustaz, selain daripada tadi nih lemes, berat, ke bawah gitu karena kesombongan, adakah yang lain efek dari kita sombong itu? Kalau ke kesehatan ya. Kan tadi kan sama istri atau sama suami, sama orang tua, berat dan lemes nih ke bawah. Nah, yang lainnya selain itu, efek daripada seseorang sombong itu kira-kira apa lagi ya? Banyak. Kalau F itu dari kaki itu kan karena ekonomi di dalam keluarga. Merasa. Kalau dia itu sombong di dalam pekerjaannya, nanti di tangan, Ustadz. Oke. Kalau dia sombong tentang pandainya dia, sehingga dia itu tidak bisa didebat, dia paling ini nanti di otak. Ya, salah satunya Alzheimer itu ya dari kesombongan. Apakah otak itu juga orang yang merasa ibadahnya lebih dari yang lain sombongnya? Ya, sama, di otak ada. Kalau bedanya begini, kalau dia itu merasa lebih ibadahnya, sombongnya merasa lebih ibadahnya daripada orang lain, ini biasanya dia terkena skizofrenia dulu, skizofrenianya itu lucu, Ustaz. Di otaknya bilang, wudumu batal. Jadi dia berwudu itu terus aja. Ragu. Iya, bukan ragu, karena ada yang ngomong, kamu kentut, kamu kesenggol wanita, kamu gitu terus di sini. Nah, itu sombong merasa ibadahnya lebih baik daripada orang lain. Bisikannya berupa tentang ibadah. Tentang wudu dulu. Oh, tentang sholat ya. Tentang wudu dulu di titik itu kalau dia ibadahnya merasa lebih hebat, lebih baik daripada orang tuanya, daripada suaminya, nah, itu ngomong. Atau orang lain itu ngomong. Kamu kentut. Iya. Batal. Iya, betul. Maksudnya ibadah itu spesifik di sholat atau semua yang dia lakukan? Ibadah itu kan orang punya ilmu ibadah, kemudian dia merasa lebih, itu kan banyak. Benar. Bukan nunggu masalah itu enggak. Seorang ustadz pun, saya bilang ustadz, seorang guru pun kalau dia itu sombong di situ, ya kena. Oh, saya itu pernah dulu ada seorang ustadz, itu gitu wudu terus. Pusing nangis dia. Dia pendakwah loh ustadz. Pendakwah Ustadz, itu wudu terus. Kemudian kalau udah takbir, Allahu Akbar, kemudian iya, itu dibilang takbirmu salah. Ada yang ngomong di sini. Kemudian kalau nggak takbir, nggak diomongin, dia baca Fatihah, bacaanmu salah.
tajwidmu salah. Itu dia itu sampai dari duhur sampai asar itu belum selesai sholat duhurnya. Nah, inilah yang harus kita ketahui. Itu sombongnya seseorang kalau merasa ibadahnya paling lebih baik daripada orang lebih. Nah, kalau yang ibadahnya lebih tinggi, wudunya biasanya dikejar. Jadi wudu yang terus-menerus itu jangan disalahkan. Dia baru diuji sama Allah Ta'ala karena dia merasa ibadahnya hebat. Itu yang ngomongin jin atau dajjal, Ustaz? Kayaknya temannya Ustadz Asep kayaknya deh. Dulu itu ya. Ya sama lah. Jangan dibilang-bilang. Siapa itu yang ngingetin yang salah gitu? Jadi biasanya itu jin terkunci oleh ifrit karena itu kan dia ngomong itu kan nggak sekali, dia kan berkali-kali. Jin itu kan masuk, ifrit masuk, jin masuk. Nah, suatu ketika Allah sudah meluluskan meluluskan ininya, nisabnya, timbangannya udah masuk dajjal. Oke. Nah, dajjal itulah yang menguasai jin yang ada di sini, ngehack. Diizinkan oleh Allah Ta'ala, walaupun itu dajjal diizinkan oleh Allah Ta'ala agar ngomong wudumu batal, kamu barusan kentut, kamu disenggol perempuan, yang perempuan juga sama, kamu disenggol laki-laki, itu ada yang keluar dari itumu, itu banyak yang seperti itu. Nah, kalau yang beliau tadi pada saat bacaannya disalah-salahkan, saya juga ngomong, Ustadz, ini yang saya amati, Ustadz kalau lagi pas jadi makmum di sholat-sholat yang jahar, imamnya bacaan salah dikit, Ustadz protes ya dalam hati, iya bener. Jadi tiap kali beliau jadi makmum itu selalu bukan protes ke Allahnya, selalu nyalahkan itu. Lah saya kan bilang, Ustadz kan itu khilaf ya. Jadi bukan suatu kesalahan disengaja. Jadi kita nggak boleh karena mereka sendiri pun sebenarnya nggak mau salah. Nggak mau salah. Harus memaklumi. Ya. Harus memaklumi. Lah kenapa Ustaz nggak mau jadi imam? Akan saya terlambat. Dan jangan salahkan imamnya. Kan gitu ya. Jadi beliau itu ya senyum-senyum sendiri kalau udah ketemu gini kan ya ngobrol akhirnya. Iya ya. Nah, iya kalau Ustadz memang mau yang benar-benar ya Ustadz lah. Sebelum azan itu setengah jam udah duduk di situ. Atau kalau nggak munfarid aja. Apa itu? Apa? Sendiri aja. Tapi ada pernah kejadian begini, dia ya sama mungkin kasusnya adalah ketika dia merasa lebih baik ibadahnya. Sehingga ketika dia jadi makmum, setelah selesai sholat bermakmum, dia sholat lagi dengan alasan kayaknya saya kurang sempurna gitu. Nah, itu sama nggak dengan kesombongan model begitu, Ustaz? Iya mirip. Tinggal tunggu aja kapan nanti Allah memberikan. Oke. Nanti Allah memberikan itu tinggal tunggu kapan. Nah, yang dilihat oleh Allah cuma satu, iman sama amal soleh, ketakwaan dia. Kalau dia belum jadi-jadi, berarti iman sama ketakwaannya belum tinggi, dia rendah. Kalau dia tinggi, langsung kok itu langsung. Ibaratnya kalau bensin itu Pertamax turbo. Cepat dia langsung zus gitu. Oke, jadi kalau misalnya orang sombong dengan ibadah bisa jadi skizofrenia itu ya? Skizofrenia, ya insya Allah seperti itu. Jadi kenapa saya bilang Ustadz kalau Ustadz itu jadi makmum sering nyalain imamnya ya gitu lah. Karena kita sama-sama dakwah, ya, beliau ya senyum-senyum. Iya Ustadz, lah kan beliau jangan gitulah ya. Kan beliau juga nggak ingin salah. Iya. Baru beliau diam. Oh iya ya. Nah, kemudian udah selesai semua. Kemudian doa selesai. Iya. Doa itu ketakutannya hilang. Kemudian nyaman wajahnya, bukan wajah ini. Saya bilang, Ustadz, saya tanya, Ustadz maaf nih saya tanya. Ustadz sekolahnya di mana? Di sono. Ya jelas nyebutin nih. Iya. Sampai mana? Saya S3 di sana. Oh, pantas. Kita jangan seperti itu lah ya. Jadi mungkin gini Ustaz, jadi ketika jadi makmum ya dia sudah hafal 30 juz. Nah, kalau yang jadi imamnya saat itu baru hafal surat Al-Qulhu kayaknya. Tapi memang benar. Setelah itu selesai kan habis selesai terus azan maghrib waktu itu. Siap. Terus saya bilang, Ustaz nanti azan maghrib nanti setelah sholat saya dikabari ya, karena saya mau sholat maghrib gitu.
beliau sholat di musola, tahu gimana. Intinya mau sholat itu musola di situ gitu. Saya sholat sendiri, habis sholat kan saya nangani pasien juga lagi. Baik. Selesai itu isya lah waktu itu sekitar jam 8-an lah, jam setengah 8, jam 8, saya masih ingat. Isya saya keluar ketemu sama beliau. Ustaz, gimana tadi wudunya? Alhamdulillah enggak, saya ulang-ulang. Alhamdulillah Ustaz. Terus bacaannya gimana? Enggak ada yang ngomong. Alhamdulillah Ustaz. Aduh, saya udah lama nunggu ya Allah. Alhamdulillah kok bisa tahu. Terus saya cuma bisiin. Ustaz, jangan pintar-pintar ya. Gua ketawa dia langsung. Biasanya kalau udah habis satu turn. Iya, beliau makanya pada waktu saya ingetin, Ustaz jangan terlalu pintar sekolahnya gitu, ketawa beliau langsung. Wah, Ustaz, tidak ada apa-apa. Ya saya cerita sih, karena memang kan seorang yang diizinkan oleh Allah Ta'ala itu pandai, punya ilmu agama, kan ya belum tentu sempurna ketakwaannya kepada Allah Ta'ala. Ya kita manusia pasti ada kekurangan, ya kekurangan. Makanya di dalam Islam itu kan kalau kita bersaudara itu kan jangan berkelahi, termasuk salah satu yang merasa pintar. Itu saudaramu, maafkan kalau memang yang merasa pintar. Kan gitu. Kan dijelaskan, karena yang pintar pun sebenarnya tetap masih ada kurang di hadapan Allah. Kan gitu. Kurang di hadapan Allah. Dan malah banyak loh nanti. Kena satu ayat aja pusing 7 keliling. Ya Allah, ya Allah. Aduh, ayatnya gimana coba? Gimana, Ustaz? Nah itu ayat yang nakutin bagi kita itu. Kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Itu kan ayat yang menakutkan menurut saya. Iya. Waduh, berarti kita itu nggak cuma hanya dakwah, kita di rumah pun harus kita aplikasikan. Kan nakutin loh. Ngomong pun harus juga jangan merasa keminter, kan gitu kayak begini. Bisa jadi sisol. Insya Allah seperti itu. Jadi kesombongan itu pasti akan berdampak. Kalaupun belum berdampak di dunia, insya Allah di akhirat. Sudah pasti kalau itu ya. Bagi orang Muslim. Kalau yang non Muslim, udah nggak usah ditimbang, nggak usah ditimbang, Jazz langsung, secepat kilat gitu langsung. Ya nggak usah dibahas dan kayaknya nggak ditimbang deh kayaknya. Menurut saya. Nggak ada Bang Solehnya. Beda jalur. Iya kan gitu. Jadi dia akan masuk surganya dia menurut mereka ya. Versi ya monggo lah nanti. Iya, oke. Kalau umpama besok ketemu di alam barzah itu kan ketemu besok. Kamu masih di alam barzah loh. Kok alam barzah sih? Padang mahsyar. Saya maaf. Di padang mahsyar kan ketemu tapi nggak bisa ngomong, ya tahu aja. Jadi nanti ketemu sama Ji. Sama siapa di sini Ji? Gitu. Pusing Ustaz mikirin diri sendiri. Jawabannya gitu. Tapi Pak kamera Ji. Tapi yang jelas di padang mahsyar baru orang. Bingung mikirin amal soleh kita. Udah, amal soleh sama dosa itu di situ udah dijelaskan dalam Quran. Makanya nggak bisa bertegur sapa dalam arti seperti kita di dunia. Makanya satu, kalau memang kita mau masuk surga, perbaiki diri kita. Semua lini. Makanya tadi walatul kubi aidikum ila tahlukat, itu kalimat yang menurut saya itu mengerikan menurut saya. Betul ya. Dan janganlah kamu menjerumuskan dirimu sendiri dengan perbuatanmu, berarti akhlak sehari-hari ke dalam kebinasaan. Berarti orang itu bisa mati karena akhlak perilakunya. Jadi jangan sombong. Kalaupun ada saudara-saudara kita itu mendoakan mudah-mudahan husnul khotimah, ya nggak apa-apa, tapi doa itu belum tentu dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Sah-sah aja yang mendoakan sih baik-baik aja. Makanya dari kalimat tersebut panjangannya wa ahsinu, dan berbuat baiklah. Lah inilah kuncinya, berbuat baik itu. Oke, Ustaz. Baik, sahabat beriman semuanya, alhamdulillah nih. Jadi sombong itu sifat setan, sombong itu juga bisa menimbulkan berbagai macam masalah dengan tubuh, ya, baik itu otak juga kaki segala macam. Maka kita harus bertobat kepada Allah, minta maaf, dan ingat tobatnya bukan karena ingin sehat, tapi tobatnya memang benar-benar ingin memperbaiki akhlak, memperbaiki pribadi.
Kalau tobatnya hanya sekedar ingin sembuh, ya mungkin ya tercapai, tapi di mata Allah tidak seperti itu mungkin. Oke, jadi kalau hidup tidak sombong pasti berkah, Ustaz ya? Insya Allah salah satunya lulus di tidak sombong. Tapi manusia itu kan hatinya begitu, begini nih loh Ustaz. Nah, jadi goyang. Jadi mamanya tidak sombong di sedekah, nggak taunya sombong di yang ngajinya. lain. Kan begitu-begitu biasanya itu kan banyak titik istilahnya. Kalau meninggalkan kesombongan, tapi insya Allah berkah. Insya Allah, Meninggalkan kalau semuanya. meninggalkan kesombongan berkah apapun bentuknya, mau sombong apapun itu meninggalkan. Itu proses. Nah, proses inilah keberkahan. Proses inilah menjadi amal soleh. Oke, Insya Allah seperti itu. seperti Pak Wuri.